Yo, halo teman-teman, jadi makin baik. Balik lagi nih kita. Pernah nggak sih lo lagi scroll-scroll gitu, lihat postingan orang, pencapaiannya keren banget. Terus langsung dalam hati kayak, duh, kok hidup gue gini-gini aja ya? Atau mungkin ngerasa kayak kalah start gitu sama yang lain. Nah, perasaan cemas, anxiety gara-gara mikirin status atau pencapaian ini ternyata ada namanya loh. Hari ini kita mau ngobrolin lebih dalam nih soal status anxiety. Kita bakal coba bedah bareng apa sih itu sebenarnya, terus kenapa ya kita, apalagi anak muda, kayaknya gampang banget gitu kena perasaan ini. Dan yang paling penting nih, gimana caranya biar kita lebih tenang lah ngadepinnya sehari-hari. Oke, kita mulai dari basicnya dulu kali ya. Apa sih sebenarnya status anxiety itu? Simpelnya gini, ini tuh rasa cemas. Rasa anxiety yang muncul karena kita takut nggak dianggap cukup. Kayak nggak cukup sukses, nggak cukup keren, atau ya nggak cukup kaya lah gitu di mata orang atau standar masyarakat. Anehnya tuh kadang kita udah punya hidup yang oke-oke aja sebenarnya. Tapi rasa kurangnya tuh tetap ada aja gitu. Betul sekali. Dan ini tuh bukan sekedar gugup biasa ya. Ini lebih ke rasa khawatir yang, gimana ya, yang cukup mendalam soal posisi kita di masyarakat, di tangga sosial gitu. Apalagi di zaman sekarang, yang serba kompetitif, serba kelihatan di medsos, kita jadi gampang banget ngaitin harga diri kita sama hal-hal di luar. Kayak jabatan, gaji, punya gadget apa, followersnya berapa. Seolah-olah nilai diri kita ya diukur dari situ semua. Dari pencapaian atau apa yang kita punya. Nah, itu dia. Bener banget. Terus, kenapa ya kok kita gampang banget gitu kejebak di perasaan ini? Kayaknya udah rahasia umum ya, pemicu utamanya. Media sosial. Itu kan udah kayak panggung nonstop ya. Isinya cuma yang bagus-bagus aja, highlight real hidup orang. Pas kita lihat itu terus-terusan ya, otomatis lah otak kita bandingin sama hidup kita sendiri yang mungkin lagi, ya gitu-gitu aja. Pernah kan pasti, lagi suntuk nugas, lihat temen posting liburan ke luar negeri. Aduh, Auto insecure ya? banget, langsung deh. Iya. Dan proses perbandingan sosial itu sebetulnya alami. Otak kita memang dirancang begitu. Tapi masalahnya, media sosial bikin itu terjadi non-stop. Terus-menerus, tanpa jeda. Dan seringkali perbandingannya jadi nggak fair. Kita bandingin dapur kita sama etalase orang lain. Nah, ini yang pelan-pelan bisa ngerusak self-esteem, rasa percaya diri kita. Bener. Ditambah lagi nih, definisi sukses di masyarakat kita tuh kadang sempit banget kan? Kalau belum punya A, B, C sebelum umur sekian, wah rasanya udah kayak, gagal gitu. Belum lagi tekanan dari lingkungan. Keluarga, temen, nanya mulu, kapan gini, kapan gitu. Iya, tuntutan ya. Bikin pressure banget. Betul. Dan ada juga kaitannya sama perfeksionisme yang mungkin nggak sehat. Kita pasang standar buat diri sendiri ketinggian. Takut banget salah, takut banget gagal. Akhirnya malah jadi cemas terus-terusan. Ditambah lagi, ada pengaruh dari, semacam budaya meritokrasi semu. Jadi anggapan kalau sukses atau gagal, itu 100% tanggung jawab kita sendiri. Padahal kan, ya banyak faktor lain di luar kendali kita. Nah, ini bikin kita gampang banget nyalahin diri kalau belum berhasil sesuai standar umum. Waduh, efeknya kemana-mana ya berarti. Di keseharian tuh pasti kerasa banget dong ya. Jadi gampang iri mungkin. Lihat postingan orang dikit langsung nyelekit gitu. Atau jadi minder sama temen yang kayaknya udah sukses. Males datang ke reuni atau acara kumpul-kumpul, takut dijudge atau dibanding-bandingin. Atau malah jadi boros, beli ini itu biar kelihatan wah, biar nggak kalah gengsi. Iya, itu dampak jangka pendeknya. Kalau jangka panjang, ini bisa jadi serius loh. Bisa memicu stres yang kronis, perasaan gagal terus-menerus, bahkan bukan nggak mungkin bisa mengarah ke gangguan kecemasan sosial atau depresi. Yang bahaya juga, kita bisa kehilangan arah, kehilangan jati diri kita yang asli. Karena apa? Karena terlalu sibuk ngejar ekspektasi orang lain, ngejar validasi dari luar. Bukan fokus ke apa yang sebetulnya otentik, yang penting buat kita. Akibatnya, yaitu harga diri turun, kebahagiaan juga ikut turun. Oh iya, penting juga nih bedain ini sama ambisi yang sehat ya. Ambisi itu dorongan dari dalam. Kalau status anxiety, itu lebih kayak tekanan dari luar. Waduh, kompleks juga ya ternyata. Dalam banget efeknya.
Terus gimana dong caranya biar kita lebih woles lah ya ngadepin ini semua? Ada tips praktisnya lah nih, pasti ada dong. Pertama, ini mungkin paling penting nih. Coba deh lebih sadar dan berusaha stop kebiasaan banding-bandingin diri. Apalagi di medsos. Beneran deh, ingat itu cuma etalase, bukan cerita utuh. Kalau perlu, unfollow atau mute aja akun-akun yang bikin lo sering ngerasa down. Fokusnya ke progres diri lo sendiri aja. Sekecil apapun itu, hargai. Kedua, nah ini penting juga, coba bikin definisi sukses versi lo sendiri. Sukses itu nggak harus melulu soal materi atau jabatan tinggi kan? Bisa jadi buat lo hidup tenang, punya hubungan yang baik sama orang sekitar, atau jadi orang yang jujur, itu udah sukses banget. Coba ya tanya ke diri sendiri, apa sih yang beneran penting buat gue? Nah, melengkapi tips praktis tadi, ada juga cara pandang yang mungkin bisa membantu secara lebih mendasar. Pertama, belajar menerima kondisi apa adanya saat ini. Ada kutipan bagus nih. Terima apa yang datang tanpa kesombongan, lepaskan apa yang pergi tanpa meratap. Ini soal kedamaian batin. Kedua, bangun harga diri itu dari dalam, dari internal. Sadari kalau nilai diri kamu itu nggak ditentukan sama status, pencapaian materi, atau komentar orang lain. Kalau ada yang muji, ya syukuri, bilang terima kasih. Kalau ada kritik, ya evaluasi, tapi jangan sampai itu mendefinisikan siapa kamu. Ketiga, coba deh pilih lingkungan pertemanan yang lebih sehat, yang suportif secara tulus, yang menghargai kamu sebagai pribadi, bukan karena embel-embel statusmu. Keempat, ingat, kamu tuh punya pilihan loh. Kamu nggak wajib ikut nimbrung atau punya opini soal semua hal yang lagi viral atau dibicarain orang. Jaga energi kamu. Dan yang terakhir, ini mungkin agak filosofis tapi penting. Bersikap keras pada pengembangan diri sendiri, tapi lebih toleran pada kekurangan orang lain. Jangan kebalik ya. Maafkan kesalahan orang lain, tapi disiplin buat perbaiki diri sendiri. Terima aja kalau dunia dan orang lain itu nggak sempurna. Sama kayak kita juga. Oke, dalam banget nih pembahasannya, keren-keren. Jadi kesimpulannya nih, status anxiety ini emang nyata banget ya di zaman sekarang. Apalagi buat kita-kita anak muda. Pemicunya banyak banget di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan berarti nggak bisa dikelola. Tepat sekali. Kuncinya itu ada di kesadaran diri kita, self-awareness. Terus, gimana kita mendefinisikan ulang arti kesuksesan yang beneran bermakna buat kita pribadi? Dan juga, gimana kita memilih untuk merespon berbagai tekanan dari luar itu? Mengelola ekspektasi, dan yang paling penting, membangun fondasi harga diri yang kokoh dari dalam. Itu krusial banget. Nah, itu dia obrolan kita kali ini soal status anxiety. Semoga bisa jadi pengingat ya buat kita semua, biar lebih fokus ke perjalanan jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bukan malah sibuk ngejar validasi atau standar orang lain yang nggak ada habisnya. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Kalau misalnya kita berhasil nih ngurangin energi yang biasanya habis buat cemas soal status, kira-kira energi itu mau kita pakai buat apa ya? Buat ngejar apa yang benar-benar berarti buat hidup kita. Nah, gimana pengalaman lo sendiri nih soal status anxiety ini? Atau mungkin punya tips jitu lain buat ngatasinnya? Langsung aja deh share di kolom komentar ya, kita diskusi di sana. Jangan lupa juga buat like dan share video ini kalau menurut lo bermanfaat. Dan pastinya, subscribe channel Jadi Makin Baik, biar kita bisa terus belajar dan tumbuh bareng-bareng. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya. Yuk, jadi makin baik,